Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Lek Sodin di channel KMK Kalau Muda Kreatif dalam segmen Posing Ngopot Santai Inspiring. Pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang muda dan berbahaya. Dia adalah salah seorang yang menjadi motivasi bagi anak muda lain untuk terus berinovasi. Siapa dia? Kita perkenalkan bintang tamu kita malam ini, Mas Lipeng. Halo. Akhirnya bisa berjumpa dengan Anda ini, Mas, di sini. Sudah lama mendengar nama Anda, tapi belum sempat lah istilahnya berjumpa. Alhamdulillah ya. Dalam posing ini bisa berjumpa, ngeteh bareng, kita ngopot sana sini bareng, insya Allah. Oke. Anda dikenal sebagai konten kreator ya? Iya. Sudah dapat Silver play button. Alhamdulillah. Ya. Terus juga selain itu Anda dikenal sebagai pembudidaya salah cupang. satu jenis ikan Ikan cupang. Terus punya jiwa estetik. Iya. Bikin tropi ukir dari kayu, betul. Sebenarnya siapakah Anda yang sebenarnya kok bisa punya segitu banyak? Ini saya merasa diinterogasi sama polisi ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi saya itu dulu, ini ceritanya ya, menarik sih. Dulu saya pernah waktu muda ya, pernah jualan batik. Sekarang udah tua, udah jadi orang tua kan. Oh iya, udah jadi orang tua. Udah punya anak 2 anak saya. Dulu saya jualan batik pernah. Itu sekitar tahun 2011. Bantu orang tua ya. Itu sekitar sampai 2018. 7 tahun Anda bergelut di bidang perbatikan. Betul. Terus hobi saya itu di cupang. Cupangin cewek kayak gitu, Bu? Bukan. Kalau itu bahaya ya. Dangerous, very dangerous. Jangan sampai. Nah, hobi cupang itu kan kecil kan biasa kan, kalau anak laki-laki kan suka tuh adu-adu cupang gitu kan. Yeah. Kalau dulu itu, kalau masnya masih ingat, dulu adu cupang itu kalau habis diadu cupangnya masukin botol, botolnya dikubur dulu kan. Cuman ngelihat cupang zaman sekarang itu udah berbeda, warnanya, bentuknya itu udah jauh berbeda daripada cupang-cupang yang sekarang gitu. Nah, cupang itu mulai tuh tahun 2016. Waktu itu saya masih sekitar awal kali pertama saya jabat salah satu organisasi, mulai ngisi waktu lah, karena kan kesibukan selain jual batik gitu. Yeah. Kita ngurus organisasi, kegiatannya padat kan, kita pusing kan mikirin kegiatan. Nah, di situ mulai nyari kesibukan. Nah, mulailah nyari-nyari cupang itu. Nah, nyari cupang di situ cuma sekedar hobi aja, nggak buat jualan. Nah, terus mulainya tahun 2016 kita mulai beli, mati, beli lagi, mati, beli lagi, mati, beli lagi. Enggak kapok kayak gitu? Enggak kapok, karena basicnya kan kita hobi kan. Oh iya. Bukan kita belum berpikir materi komersil. Belum komersil. Nah, terus akhirnya kita penasaran tuh, kok ikan gua kok mati terus gitu kan. Yeah. Gimana nih caranya biar ikan ini tetap hidup? Nah, mulai penasaran tuh cara ngerawatnya gimana. Mulai baca-baca blog kan. Dulu itu kita baca-baca blog di Kaskus, terus di Google lah. Wah, cendol pasti ya. Iya. Kaskus cendol. Sundulgan ya gitu dulu musimnya. Sundulgan. Terus di situ kita mulai tuh, karena dulu kan konten kreator masih sedikit di YouTube. Kalaupun ada itu uploadnya nggak seperti sekarang banyak banget, setiap hari upload kan. Terus nyari itu banyaknya di blog kita dapat. Dari situ kita mulai tuh dapat ilmunya. Nah, cara ngerawatnya begini. Akhirnya dari beli itu nggak mati terus. Mulailah kita bisa ngerawatnya. Oh, itu jadi basic Anda menjadi pembudidaya cupang. Iya. Lah kalau yang itu satunya konten kreator sama tropi itu. Jadi itu beriringan, Mas.
Itu beriringan. Jadi tahun 2016 akhir itu mulai bisa ngerawatnya, akhirnya kita belajar untuk membudidayakan di situ. Penasaran bertambah menjadi bagaimana ikan ini bisa dibudidayakan gitu. Nah, mulailah kita belajar lagi. Seperti pertama kita penasaran di perawatan. Kita nyari-nyari di blog, kita nyari-nyari konten kreator, ya kan? Di situ kita dapat ilmunya. Kita cobalah di situ. Bikin Nah, konten sendiri. enggak, waktu itu belum bikin konten. Tahun 2017 akhir itu belum. Akhirnya kita 2018 itu mulai tuh bisa kan. Nah, 2018 itu kita kan orangnya pelupa nih. Gimana nih caranya biar kita nggak lupa-lupa terus gitu kan. Iya. Terus akhirnya ketemulah jalannya. Ya udah di video aja gitu ketemunya. Oh, konten kreatornya berawal dari mengabadikan ilmu yang didapat supaya tidak lupa. Perlu Betul. kita praktekkan itu. Jadi kita video aja tuh di situ. Nah, mulai mikir di sini kan ikan kita banyak nih. Ikan kita banyak karena kita budidayakan terus, kita mulai mikir gimana kita nyari platform yang kita bisa di situ bisa berjualan tapi jangkauannya itu luas. Kita nyari Facebook, kita harus ribet masuk ke grup sana, ke grup sini, postingnya harus banyak. Terus ke Instagram, kita juga harus ke sana ke sini, kita postingnya harus banyak. Kita harus pakai algoritma dan lain-lain. Ketemulah di YouTube. Jadi YouTube itu salah satu platform yang kalau kita bisa maksimalkan ya, Potensial. potensinya sangat bagus. Selain kita bisa membranding diri kita untuk menjadi seorang influence, kita juga bisa berjualan di situ. Dan jangkauannya bukan hanya Indonesia saja, tapi sampai seluruh dunia gitu. Dan itu terbukti. Nah, gitu. Tapi kan kalau kita lihat bahwa ikan cupang itu kan kelihatannya ikan yang mohon maaf sepele gitu ya Iya. di mata orang-orang Remeh-temeh. biasa, remeh-temeh di mata orang-orang biasa. Tapi di tangan Anda itu bisa menghasilkan hingga puluhan bahkan ratusan juta. Itu gimana kok bisa sampai seperti itu, Mas? Sebenarnya bukan di objeknya sih, lebih kepada cara kita ya. Karena sama saja sih seperti ini analogi sederhana aja ya. Kalau misalnya pasta gigi, kemudian sabun dan lain-lain, itu harga di toko kelontong dengan harga di supermarket itu pasti berbeda. Iya. Itu aja, value-nya berbeda. Kenapa? Karena cara kita menyajikan, promosi, tempat, ya kan dan lain-lain itu akan mempengaruhi harganya. Karena ada cost yang kita keluarin, ada effortnya di situ. Itu berlaku untuk semuanya. Di dunia hobi pun begitu. Jadi ibaratnya nih, ikan cupang kan banyak kan? Iya. Mungkin misalnya jenisnya sama, bentuknya sama. Tapi harganya tidak bisa sama. Kenapa? Karena orang yang jual beda. Teknik promosinya beda, packagingnya beda. Mungkin kalau yang jual saya payungnya berapa, tapi kalau yang jual Mas Lipeng, wah. Ya ada selisih lah. Ada selisihnya tapi ya nggak terlalu banyak. Karena udah punya personal branding ya. Ya ada value orangnya juga, bukan hanya cupangnya juga. Seperti itu. Harga termahal yang pernah dilepas berapa, Mas? Untuk satu ekor? Untuk satu Termahal? ekor itu saya pernah jual bulan Oktober tahun 2020. Jadi 1 tahun yang lalu ya. Ya. Itu laku orang Pekanbaru Riau. Itu laku blue rim jenisnya 1 ekor jantan di angka 21,7. 21,7 juta. 21 juta,7 iya. Berarti beli satu cupang kayak beli motor, tapi bedanya nggak bisa dinaikin. Ya bicara lagi soal hobi kan kita nggak ada angka kan, karena Situlah hobi kadang iya nggak masuk di akal kalau harganya apalagi itu. kalau memang kita basicnya kita suka gitu kan. Ikan yang kita suka ketika ditawar orang berapapun kan nggak akan dilepas. Tapi orang itu ekonominya juga nggak ada nominalnya, akhirnya Iya. berapalah kamu minta kita beli gitu. Itu kalau menurutku bukan yang termahal, karena ada lagi yang paling mahal. Jenisnya sama juga, itu jenis blue rim juga. Itu orang Riau juga. Itu dibeli sama orang Sulawesi. Itu laku di angka 120 juta. Satu ekor? 1 ekor. 120 juta? Betul. 1 ekor.
buat yang nggak tahu mungkin Iya. dikira ikan-ikan biasa gitu ya, tapi Iya, ternyata karena kan dibalik memang itu semua tahun lalu itu memang luar biasa exposure dari cupang itu, karena semua orang itu di rumah gabut mau iya, nyari hiburan. kesibukan, yang paling simpel itu di ikan cupang. Jadi ibaratnya ya apa ya, hukum pasar lah ya. Semakin banyak permintaan, harga Iya, semakin naik. ya demand itulah ya Iya. kan kita tetap orang nyari tapi stoknya segitu kan akhirnya ikan langka harganya naik. Itu berlaku untuk semuanya sih. Jadi bukan karena ikan cupang itu harganya mahal, tapi memang hukum pasarnya memang seperti itu gitu. Pernah nggak diremehin sama temen atau keluarga atau orang sekitar Anda karena usaha Anda itu? Kalau hal Mungkin seperti itu, diejek, dibully kayak gitulah. kalau hal seperti itu pastilah, karena ikan cupang siapa sih yang mau berharap sama makhluk yang kecil, remeh-temeh ya kan? Mau berharap hidup sedangkan kita sudah berkeluarga kan. Bahkan waktu itu saya memutuskan untuk benar-benar menjadikan ini sebagai mata pencarian itu setelah saya menikah. Ya kan? Setelah menikah malah Betul. nyupang. Jadi waktu 2018 setelah menikah itu kan saya masih main batik. Nah, itu bangkrut. Bangkrut. Iya, bangkrut dari batik. Meninggalkan hutang yang begitu banyak, ya kan? Angkanya nggak sedikit. Angkanya 279 juta gitu, yang saya tinggalkan. Itu pun setelah saya jual semuanya. Jual aset-aset Semuanya. Motor, rumah, mesin, semuanya saya jual. Buat nutup hutang itu masih sisa Anda 200. jual rumah juga? Iya, jual rumah. Yang di Simbangkulon itu saya jual. Buat nutup hutang. Jadi memang maksudnya bukan angka yang sedikit. Kalau di batik itu kita udah naik. Kemudian kita bisa lobbynya. Angka di batik itu besar. Cuman resikonya juga besar. Ya itu sebanding lah. High return, high risk lah. Itu udah jadi hal biasa. Nah di situ akhirnya kita mikir kalau kita di sini kita nggak mungkin, karena di batik itu butuh banyak modal. Perputarannya itu. Perputarannya banyak. Angkanya juga kalau kita pengen hasilnya banyak ya modal kamu juga banyak. Sedangkan persaingan di dunia industri batik itu bukan orang kecil. Apalagi sekarang marketplace, wah harganya Gila-gilaan kan. Betul kan? Nah, disitulah kita mikir ya sudahlah. Akhirnya kita meyakinkan diri untuk mungkin ini jalan kita gitu. Tetapi di situ kita masih mencoba untuk bekerja sama orang. Jadi kita pernah nguli juga, Pak. Pernah nguli serius. Jadi waktu kita bangkrut di situ, gue ingat banget ya. Dulu itu ke tempat teman-teman kita gitu. Iya. Ke rumah teman-teman minta kerjaan itu nggak ada yang percaya sama kita. Serius, nggak ada yang percaya, nggak ada yang ngasih kerjaan sama sekali. Teman dekat udah coba. Semuanya. Yang dulu poya-poya bareng kayak gitu. Iya, nggak ada yang percaya kalau kita mau kerja sama mereka. Karena dipikir kita bercanda gitu. Padahal itu di posisi benar-benar kita itu butuh kerjaan. Karena kan kita ada istri kan, yang waktu itu juga sudah hamil gitu loh. Tentu kan kita butuh ya gizi buat anak ya. Di kandungan ya kan, buat istri ya kan, tahu sendiri lah kalau udah punya istri gimana kebutuhannya kan. Iya. Terus akhirnya dapat kerjaan itu di orang yang justru tidak kenal sama kita. Orang asing, ibaratnya orang asing. Orang asing yang di situ nggak kenal sama kita, memberikan kerjaan di situ, dan alhamdulillah akhirnya kita kerjalah di situ. Saya ingat banget waktu itu dikasih 45.000 per hari. Berarti harian kerjanya? Iya harian. Ingat itu? Itu kerja apa itu Mas? Ngerek. Tahu ya ngerek ya? Iya. Ngerek batik. Iya itu saya kerja itu 45.000 per hari. Kita jalani. Dan itu sambil breed ikan cupang. Jadi kalau ada orang yang mau beli itu harus sore. Nunggu kerjaannya selesai. Iya atau malam. Nah di situ kita mulai. Pokoknya kita menjalani hobi ini, kan ini hobi ya bukan kerjaan ya. Iya.
Jadi ini hobi kita kerjain tetapi sambil kita bekerja. Karena ada dapur yang harus kita penuhi kan. Di situ kita kerja dari pagi sampai sore, sorenya kita ngurus. Seperti itu, ngurus ikan atau malamnya. Itu pun nggak lama kita kerja di situ. Duitnya kita kumpulin buat modal. Nah, modal kan ada sisa-sisa lah, ada sisa-sisa beberapa. Terus kita buat cap-capan sendiri. Bikin batik lagi. Bikin batik lagi sama saudara lah, ada Pak Le. Nah itu buat sendiri. Nah di situ juga kita tetap kerjain ikan cupangnya. Jadi kita sambil ngebreed, sambil kerja seperti itu terus kita lakukan setiap hari. Nah yang di situ lebih gila lagi kita Pak. Orang udah mulai kenal tuh. Orang udah mulai kenal kita di cupang itu ya, sampai mertua pun ya, kamu itu gila-gilaan ya, kamu udah punya istri, udah punya tanggungan kan, kenapa kamu main ikan cupang? Sedangkan Berarti ikan cupang itu kan mainan anak kecil gitu. salah satu cibiran yang masih Iya itu terngiang-ngiang di pikiran Anda itu. datang bukan dari orang lain tapi dari orang terdekat. Karena kan kita hidupnya bareng mertua kan. Iya. Saya masih bersama mertua kan. Itu setiap hari. Ya kan? Setiap hari. Waktu itu waktu masih bangkrut-bangkrutnya itu wah lebih pedih lagi, Pak. Kita belum dapat kerja itu, serius. Pedih lagi. Bisa saya bayangkan. Ini bayangin aja lah. Kamu nggak kerja selama 2 bulan, hidup di rumah mertua, ya kan? Saya pernah 1 bulan aja rasanya kayak gitu. Pedesnya Apalagi 2 kayak bulan. apa kupingnya ya kan? Pedesnya kayak apa? Bayangin aja tuh. Posisi istri saya nggak kerja, masih kuliah. Waktu itu Anda nggak kerja, istri nggak kerja, istri masih kuliah. Istri Tapi masih kuliah. hamil. Itu langsung hamil saya, langsung hamil. Ya kan? Pedihnya kayak apa coba? Ya kalau masnya udah nikah pasti tahu lah rasanya seperti apa. Nah, ya dicaci maki, bayangin tuh gila tuh orang nikahnya begitu-begitu ya kan. Lihat aja sekarang, paling duit ngutang apalagi kita jual rumah kan. Waduh. Udah kayak apalah, tetangga, terus keluarga, Apalagi orang-orang yang mungkin berselisih. berselisih, berseberangan pikiran pasti lebih pedes lagi. Ya, dia ketawa-ketawa lah, ketawa-ketawa sampai saya ingat waktu itu kondangan di salah satu teman ya. Ya. Itu sampai dibuat kayak apa ya, bahan bulian sama teman-teman itu. Di forum kondangan itu. Iya. Jadi semua itu saya rasakan dari orang-orang, mulai orang terdekat sampai teman-teman. Justru support itu datang dari orang yang tidak kita kenal. Dari YouTube itulah. Dari orang-orang yang tidak kenal kita, kemudian melihat kita di YouTube, merasa terbantu dengan apa yang kita share di YouTube, kemudian mereka berterima kasih dan support kita itu dari mereka. Ini seperti ungkapannya Jack Ma, bahwa ketika kamu berjualan, yang pertama akan membeli itu orang asing. Iya. Tapi ketika kamu bersenang-senang, yang ada di dekat kamu adalah orang-orang, teman-teman terdekat dan keluarga, seperti itu Mas ya. Iya, itu make sense banget. Serius, itu saya rasakan Mas, itu saya rasakan. Memang relate banget dengan kehidupan kita itu. Ya intinya gini lah, kita yang masih belajar ya, belajar itu orang-orang itu sudah biasa. Ya caci maki, ngeledekin dan lain-lain orang-orang terdekat kita. Tetapi ketika kita udah sukses, tapi orang-orang itu akan iri gitu loh. Orang-orang itu akan iri karena mereka masih stay di situ, kita udah lebih maju dari mereka satu tingkat, dan itu mereka akan iri, dan itu pasti seperti itu. Nah ringkasnya ya, akhirnya tahun 2019 anak saya lahir. Di situ mulai tuh, alhamdulillah orderan makin ramai, bukan hanya dari domestik ya Indonesia, tapi dari luar negeri juga lumayan lah. Pengiriman keluarga juga Pak Mas? Iya, karena kita kan ada pengepulnya ibaratnya, ada transshipper namanya. Iya. Jadi dari forum-forum itu mulai kita bisa berjualan di luar negeri, kemudian kita bisa sharing dengan orang-orang komunitas yang lebih banyak seperti itu. Nah 2020 itu adalah puncak di mana kita bisa benar-benar meraih segalanya. Dari mulai kita yang mempunyai hutang yang tadi 279 juta sampai kita bisa lunasin, kita bisa bangun farm
2, kemudian kita bisa punya mobil, bisa punya tanah dan lain-lain lah, aset-aset yang lain begitu.